Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Morning, Miss. How are you today? Alhamdulillah, Miss. How about you, Miss? I'm great, thank you guys. So, seperti ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang, maka tak sayang maka tak cinta. Jadi ada baiknya kalau kita berkenal terlebih dahulu. So, let me introduce myself. My name is Nurul Fadila. You can call me Miss Nila. Alhamdulillah. Langsung saja. Jadi hari ini langsung saja menjelaskan tentang learning objective kita hari ini, yaitu student are able to understand the meaning of the simple text related to daily activity provided by teacher, and student are able to express daily talk related to daily activity into simple text. And next is student can recognize and use vocabulary related to daily activities such as wake up, take shower, have breakfast, go to school, and etc. And then student can be actively involved, answer, or respond during the learning process. And the last is students are able to present the result of the simple text that they have made in front of their friends and also the teacher. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini ya teman-teman. Jadi temanya itu ya terkait daily activity, tapi sebelumnya untuk itu karena kalau berbicara tentang daily activity itu kan kita biasanya menjelaskan atau menceritakan kejadian yang sudah terjadi, jadi harus menggunakan simple past tense. Nah langsung saja kita masuk ke materi, yaitu simple past tense. Di sini sebelumnya sudah ada yang tahu dari simple past tense? Sedikit, Miss. Ya, bagaimana maksudnya? So di sini ada yang tahu apa itu simple past tense? Mungkin kalau saya tahu kalimat yang jelas itu menceritakan tentang kejadian di masa lampau. Ya, betul sekali Cia. Jadi simple past tense itu menceritakan tentang kejadian yang terjadi di masa lampau. Nah, ini adalah definisi dari simple past tense. Jadi simple past tense is used to talk about action or event that happened in the past and are not finished. This tense is essential for telling stories and sharing past experience. Jadi simple past tense itu digunakan untuk berbicara tentang atau menceritakan suatu kejadian atau event yang terjadi di masa lalu, dan dia tuh menggunakan verb to atau kata kerja kedua. Nah, ini adalah simple past tense formula atau rumus dari simple past tense. Nah, bisa kalian lihat di sini untuk simple past tense formula untuk positive sentence itu ada subject plus verb to, and past verb atau verb to plus object atau adverb. Nah, contohnya itu seperti di sini ada I play football. Nah, I itu sebagai subject, and then play itu sebagai verb to, and football itu sebagai object. Nah, kemudian di sini ada she went to the market. She itu sebagai subject, and went itu sebagai verb to, and to the market itu sebagai object. Jadi sampai sini sudah jelas? Jelas. Kita ke negative sentence-nya ya. Jadi di negative sentence-nya itu ada rumus yang harus kita gunakan, seperti harus ada subject plus did plus not plus verb plus object or adverb. Nah di sini itu kita harus menggunakan did not ya teman. Jadi did not plus verb ya teman-teman, bukan lagi sebagai panggung seperti di sini, tidak seperti di sini, tidak ada tambahan did not. Jadi kalau untuk negative sentence itu kita harus menambahkan did not atau singkatnya itu didn't. Nah seperti contohnya I did not atau didn't play football. I di sini sebagai subjek, did not itu sebagai rumus dari negative sentence-nya yang menjelaskan terkait action bahwa dia itu tidak pergi bermain football. Nah kemudian itu selanjutnya ada contoh she did not or didn't go to the market. Nah she di sini sebagai subjek, did not itu sebagai tindakan atau aksi dari subjek ini
gurunya. Nah, kemudian di sini ada past tense verb. Nah, past tense verb can be regular or irregular. Nah, regular verbs add ed to the base form, and then by irregular verbs have unit forms. Jadi past tense verb itu memiliki kata kerja beraturan dan juga kata kerja yang tidak beraturan. Nah, kata kerja beraturan itu ditandai dengan berakhiran ed. Seperti I play, seperti play, kata kerja play itu berakhiran ed. Nah, di sini bisa ditandai bahwa ini adalah regular verbs atau kata kerja yang beraturan. Nah, kemudian di sini adalah when. Ada kata kerja when sebagai irregular verb. Nah, di sini Anda tahu apa kata kerja pertama dan kata kerja kedua dari when? Wow. When itu kata kerja pertamanya Bu. Jadi, nah kata kerja pertama dari when itu adalah go. Nah, seharusnya itu kalau misalnya ini kan karena ini kata kerjanya tidak beraturan atau irregular atau jadi kata kerjanya itu pergi. Kata kerja pergi itu yaitu go, when, gone. Nah, karena di sini kita menceritakan sesuatu kejadian yang terjadi di masa lampau, nah diharuskan dari rumusnya itu menceritakan itu berarti menggunakan verb to, jadi kita menggunakan she went to the market. Jadi bukan she go ya guys, bukan she goes yang teman-teman. Nah, di sini ada beberapa simple past tense regular verbs yang beraturan ya, kata kerja beraturan dari base formnya itu work, talk, play, study, dan kemudian itu untuk kata kerja keduanya itu hanya ditambahi dengan berakhiran ed. Nah, ini juga ada beberapa contoh atau base form dari irregular verbs atau kata kerja yang tidak beraturan dengan kata kerja go, see, do, it. Nah, di sini dia mengalami semua perubahan ya teman-teman, di mana go itu menjadi when, kemudian see menjadi shall, do menjadi did, dan kemudian yang terakhir it menjadi it. Nah, selanjutnya ini ada talking about daily activities use simple past tense. Umumnya berbicara tentang daily activity itu menggunakan beberapa kosakata yang sesuai seperti wake up, take a shower, have breakfast, go to school, and etc. Ini adalah contoh dari talking about daily activities use simple past tense. Example itu contohnya seperti Sarah this morning atau pagi Sarah ya. Nah, Sarah wake up at 6 a.m. yesterday morning. She brushed her teeth, washed her face, and had breakfast with her family. After getting ready, she caught the bus to school. She arrived just in time for her first class and realized she was in bed. Jadi ini adalah contoh dari daily activity Sarah ya teman-teman. Ini juga ada lagi contohnya tentang reading book using simple text. Nah, di sini menceritakan after I finish reading, I get up my bed and turn off the light. I pull up the bed, close my eyes, and feel asleep quickly. A good night's sleep made me wake up in the morning, feeling refreshed and excited to start a new day. Sampai sini sudah jelas teman-teman? Jelas, Miss. Nah, jadi tugasnya itu kan di sini sudah paham kan semua kalau misalnya bercerita tentang daily activity itu menggunakan simple past tense. Nah, tugasnya yaitu make a simple story about daily activities or routine using simple past tense. Nah, bisa dikerjakan sekarang ya teman-teman. Untuk waktunya 15 menit cukup tidak? Cukup, Miss. Udah, Miss beri waktu 15 menit ya untuk membuat simple past tense, untuk membuat story daily activity dengan menggunakan simple past tense. Kalau ada yang kurang dimengerti atau ada yang pertanyaan silahkan bertanya. Mungkin kalau untuk setelah sholat subuh itu bisa dengan
Ini tetap di aktivitas hari ini. Terserah, bisa juga jadi activity yang kalian lakukan kemarin atau minggu lalu. Gimana guys? Gimana teman-teman, ada kendala? Masih mengerjakan ini. Nah, sembari kalian mengerjakan, Miss mau absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Dewi, Miss. Oke. Ada yang tahu kenapa? Sakit saya, Miss. Miss sudah. Sudah, Miss. Oke, tunggu sebentar ya. Kita tunggu teman-temannya dulu. Miss, tidak apa-apa, Ci, sedikit, Miss. Tidak apa-apa Saya ya. sedikit, Miss, karena Tidak perlu banyak-banyak. banyak-banyak tidak bisa kalau Itu sudah bagus ya, karena ini kan juga kalian masih belajar. Yes, Miss. Bagus-bagus semua orang,
Oke, gimana teman-teman? Udah semua? Sudah, Miss. Nah, di sini siapa yang mau jadi moderator kita? Silakan. Maju berdiri dulu ya. Nah, silakan perkenalkan diri terlebih dahulu terus silakan. Halo semuanya. Hai. Perkenalkan, nama aku adalah Raya Esmari. Kalian bisa panggil Eli. Hai, Eli. Langsung saja ya, Miss. Ya. Yesterday, I woke up at 6. Gimana bahasa Inggris? 6 a.m. I met my dad and bruised my teeth. Then I prepared breakfast and ate it while reading the news. At 8 a.m. I went to school to teach English. Yesterday, I woke up at 6 a.m. I met my dad and brushed my teeth. Then I prepared breakfast and ate it while reading the news. At 6 a.m., I went to school to learn English subject, and we had fun and productive class yesterday. Thank you. That's cool ya. Kalian ini jadi you wake up at 6 AM itu benar-benar bagus ya karena kalian tidak malas untuk bangun pagi. Ya, ya. Ada yang lain lagi mau menceritakan nggak? Silakan. Ya, silakan Ais. Yeay, here. Hi guys. Hai. Ya, boleh. Okay, let me introduce myself. My name is Azrael Azrais and I'm from Ais. Halo, Ais. Okay, today I woke up at 5 a.m. After that, I prayed Fajr and took a shower. After taking a shower, I got dressed and asked permission to my mom to go to school. I left using the go to right. Miss. After arriving at school, I immediately attended class. After that, I go to my home. Wah, ternyata you bangun sangat early morning ya. Sangat pagi-pagi sekali, subuh ya. Allah. Nah, dari pelajaran hari ini dan kalian semua sudah bisa mempraktikkan dan menceritakan ide-ide kalian. Bisa rasa wah kalian keren sekali ya. Kalian bahasa Inggrisnya juga udah bagus dan pronunciation-nya juga udah bagus untuk yang masih pemula. Nah, itu tinggal perlu dikembangkan lagi dan lebih sering ya. Nah, mungkin itu saja untuk hari ini. Mohon kurang dan lebihnya mohon So,
tiga formula perumus, yaitu ada positif, negatif, dan interrogatif. Mana positifnya itu berisi subjek plus verb to dan objektif. Di negatif itu ada subjek plus state plus noun plus objektif, dan di interrogatif itu berisi tentang apa ya, verb to Sudah begitu bisa. seperti itu, Miss. Ya baik, Adel, bagus sekali ya kesimpulannya. Jadi terima kasih untuk perhatiannya kalian hari ini. Nah, karena waktunya juga udah habis, mungkin itu saja. Nah, ada yang bisa pimpin doa sebelum kita pulang? Ya, silakan Dewi. Ya, terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Mohon kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bisa akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.